bahwa kompetensi manajerial itu kita mengacu pada bagaimana kita mentaati, memahami prinsip-prinsip organisasi. Karena tujuan dari kompetensi manajerial adalah menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam berorganisasi. Jadi lebih cenderungnya bahwa akan dilihat, jadi gini loh, gampangnya akan saya tes manajerial itu digunakan untuk tidak hanya manajerial, teknis, wawancara, itu digunakan untuk melihat siapa yang paling siap, ya. Siapa yang paling siap untuk menjadi ASN. ASN. Jadi itu. Jadi ujian-ujian yang dilakukan oleh ibu adalah melihat siapa yang paling siap untuk menjadi ASN. Tandanya orang yang paling siap adalah memiliki nilai yang tinggi. Memiliki nilai yang tinggi. Bukan dia yang memiliki perilakunya yang bagus, bukan dia yang memiliki budi pekertinya yang bagus, kan itu kelihatannya di ini ya, di secara lahiriah. Tapi kalau di ini ada pengetahuan semua. Walaupun ada keterampilan, tapi keterampilan itu terkait dengan pengetahuan tuh bahwa kalau keterampilan itu harus begini, harus begini. Jadi di sini kita tidak sedang berbicara siapa yang paling berintegritas, tidak, tetapi siapa yang memiliki pengetahuan tentang integritas. Siapa yang memiliki pengetahuan yang baik tentang bagaimana harus bekerja sama. Siapa yang memiliki pengetahuan yang baik dalam segi komunikasi. Siapa yang memiliki pengetahuan baik dari segi orientasi pada hasil dan pelayanan publik serta yang lainnya. Jadi kita hanya diberikan soal-soal untuk menguji pengetahuan-pengetahuan tentang kedelapan ini. Jadi kalau gitu, pilih jawaban yang paling baik yang menunjukkan integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Itu yang paling penting. Kemudian kita lihat, apa itu integritas? Integritas kuncinya, coba perhatikan. Organisasi. Konsisten berperilaku selaras dengan norma dan etika. Contoh misalnya, ini ada lagi boncengan. Di sini ada dilarang parkir misalnya. Orang yang berintegritas, dia tidak akan parkir di sini. Tidak akan parkir di sini. Tetapi orang yang tidak berintegritas, dia akan parkir sembarang tempat. Jadi orang yang berintegritas itu mentaati aturan, hukum, etika, dan lain sebagainya. Kemudian juga ini mereka memiliki komitmen yang baik dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, menciptakan budaya etik yang tinggi, bertanggung jawab atas tindakan, dan serta resikonya. Jadi kalau misalnya ibu sedang bekerja, kemudian bapak bekerja menggunakan mobil ke kantor, tiba-tiba ada kecelakaan, maka ibu harus mengganti karena ibu terkait dengan bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan serta resiko. Itu. Jadi terkait dengan integritas. Jadi harus sesuai dengan aturan, hukum, dan norma aja gitu. Kunci integritas. Kemudian yang kedua, pilih jawaban yang menunjukkan kebiasaan kerjasama. Misalnya kalau sudah ada kaitannya dengan, misalnya Anda seseorang bekerja dengan orang lain misalnya, langsung membina, cepat akrab, misalnya Anda ditugaskan untuk seminar dengan peserta seminar itu dengan orang yang berbeda-beda atau orang yang lain sukunya, apa yang Anda akan lakukan? Maka Anda harus bisa cepat bergaul, berhubungan dengan mereka, saling bantu, mengoptimalkan segala sumber daya, dan lain sebagainya. Jadi misalnya dalam satu seminar, Anda disatukan dengan orang-orang yang memiliki latar belakang yang berbeda, Anda harus bisa langsung match dengan mereka. Itu yang paling baik. Dan yang paling kerjasama, ini ada level-levelnya sebenarnya, tapi saya tidak akan menjelaskan level-level. Yang gampang begini, kalau ibu mampu bekerja sama sendiri, itu adalah level
kebalik. Saya bikin aja gini. Gini. Nah, ada piramid. Kalau ibu hanya mampu bekerja sendirian, itu levelnya level bawah, level 1. Tapi kalau ibu sudah bisa menjadi suri tauladan, itu levelnya level 5. Gitu. Mana yang paling bagus? Yang ini. Jadi kalau misalnya saya mampu mengerjakan pekerjaan sesuai dengan kemampuan saya sendiri-sendiri. Tetapi kalau misalnya yang kedua, pilihan jawabannya, saya bisa mampu melakukan tindakan dan saya pun mampu mengajak teman-teman untuk melakukan tindakan tersebut, berarti sudah levelnya lebih tinggi daripada hanya untuk diri sendiri. Jadi mengajak itu lebih tinggi pilihannya kepada lebih tinggi pilihannya nilainya. Logikanya bagaimana supaya lebih mudah? Ini lebih mudah. Ini pilihan itu ada A, B, C, D. Pilihannya ada 4 ya. Ibu lihat, ibu dari atas nih, dari atas. Lihat, kalau ibu jadi bos, ibu bapak jadi bos, dari ketiga ini anak buah ibu, si A, si Andi misalnya, si ada Andi juga di sini. Budi misalnya, ada Cucu misalnya, ada Dedi misalnya gitu ya. Dari keempat orang ini, dia akan memiliki pilihan. Si A bekerja untuk diri sendiri, si B cukup mengajak orang lain, kalau si si C mengkoordinir orang lain supaya bisa bergerak bersama-sama, yang si D bodo amat dengan orang lain. Kalau ibu jadi bos, mana kira-kira orang yang mau atau yang mau ibu pilih supaya organisasi ibu, perusahaan ibu berjalan? Pasti ibu milih orang yang terbaik. Selain dia mengerjakan diri sendiri, tapi dia mau anak buah yang yang menggerakkan orang lain, itu lebih dihargai. Jadi gitu Bu ya. Jadi kerjasama, orientasi pada hasil dan lain sebagainya. Itu yang menunjukkan bahwa yang paling baik itu yang kita pilih. Begitu. Jadi kan mengerjakan untuk sendiri itu pasti lebih kurang daripada dia menjadi role model gitu ya. Logika sederhananya seperti itu. Kemudian selanjutnya komunikasi. Oh ya, di sini coba perhatikan di sini. Kerjasama ini juga ada organisasi. Di kerjasama pun ada organisasi. Kemudian di komunikasi juga sama. Kemampuan menerang pandangan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi bagaimana kita memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, pilih jawaban yang menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki kemampuan untuk berkomunikasi, bisa mempersuasi orang lain atau bisa mempengaruhi orang lain, bisa membujuk orang lain, bisa meyakinkan orang lain bahwa ini bagus dan lain sebagainya. Itu kemampuan komunikasi. Jadi kalau ibu jadi bos, mana yang dipilih, orang yang pintar komunikasi atau orang yang tidak mampu berkomunikasi? Pasti ibu memilih orang yang bisa berkomunikasi. Ibu nggak usah banyak ngomong, orang aja disuruh dia yang ngomong. Kan pasti memilih seperti itu. Jadi pilih orang yang mau mampu berkomunikasi. Ini nggak ada urusan dengan pilpres ya. Nggak ada urusan dengan pilpres. Kemudian orientasi pada hasil. Nih, orientasi pada hasil sama organisasi ujungnya. Organisasi. Jadi kemampuan bagaimana kita menyelesaikan tugas-tugas dapat diandalkan, mampu secara sistematis mengidentifikasi resiko dan peluang dan lain sebagainya. Jadi di sini orientasi pada pelayanan, misalnya settingnya Anda sedang bekerja, tapi misalnya ada konsumen, ada bos, ada orang marah-marah, dan itu berarti berorientasi pada pelayanan. Kalau orang berorientasi pada pelayanan, pilih kira-kira kalau ibu menjadi orang yang komplain, mana yang paling ibu enak untuk dibaca atau untuk dipilih, orang mana yang ibu senangi. Misalnya kita lagi komplain, berarti lebih cenderung orang yang persuasif, orang yang mampu menjelaskan, dan lain sebagainya. Kalau ibu jadi bos, berarti orang yang selalu mempertahankan komitmen yang tinggi, selesai menyelesaikan tugas, dapat diandalkan, dapat menjadi pilihan kita. Kalau kita jadi, kita lebih baik, ini mana orang yang paling enak kalau kita diajak untuk gabung dengan kita. Dia harus bertanggung jawab dan lain sebagainya. Itu diorientasi pada hasil.
Sama lah gitu ke ini juga pelayanan publik. Kalau pelayanan publik itu tadi banyak orang, sifatnya netral, harus sesuai dengan aturan dan lain sebagainya. Kalau misalnya antrinya bagaimana? Sedang antri tapi ada ibu hamil, ada orang tua. Ini kan orang-orang yang diprioritaskan. Maka ibu minta izin dulu ke orang-orang antrian di sini bahwa ibu akan memprioritaskan seperti itu. Kalau memang ada soal seperti itu. Tapi kalau ada orang keluarga, temen, ya dia harus ikut antrian, ya harus ikut antrian. Kalau misalnya ada pernah misalnya ada musuh ibu dulu pada saat zaman kapan gitu, musuh bapak, tetap dia perlakukan bahwa kita tidak pernah diskriminatif terkait dengan kelompok. Kita harus profesional. Profesional apa? Untuk apa? Supaya organisasi kita berjalan dengan baik. Kemudian pengembangan diri dan orang lain. Bahwa ibu harus menunjukkan pada orang lain, orang yang paling ingin selalu berubah menjadi yang terbaik, ingin selalu mengembangkan diri menjadi yang paling bagus, ingin selalu belajar, dan lain sebagainya. Dan ibu pun bukan untuk diri sendiri, tapi bisa membujuk orang lain. Ayo daftar, ayo belajar. Tapi ibu harus duluan. Role model lebih bagus daripada kita untuk diri sendiri. Role model lebih bagus daripada untuk diri kita sendiri. Jadi kalau ibu misalnya menjadi role model, mengajak orang, membimbing orang, itu role model, itu lebih baik daripada ibu mengembangkan diri sendiri tanpa melibatkan orang lain. Prinsipnya di sana. Nah, judulnya menginspirasi orang lain untuk mengembangkan dan menyempurnakan pengetahuan. Kemudian mengelola perubahan. Kalau di TKP, SKD, ya di TKP, ini mengelola perubahan itu cepat beradaptasi. Cepat mengambil keputusan, cepat melakukan inisiatif, gampang dalam dalam melakukan perubahan-perubahan yang signifikan. Itu perubahan ya. Kemudian pengambilan keputusan, ibu harus konsekuen, bapak harus konsekuen, apapun yang dilakukan harus hati-hati, dan kalau keputusan udah diambil maka harus siap dengan konsekuensi dan tanggung jawabnya atas tindakan itu. Pilih orang yang mampu mengambil keputusan gitu. Kemudian, sekarang sosiokultural. Sosiokultural hanya 4 yang dipilih. Lihat di sini. Penguasaan sikap perilaku. Oh ya, sebelum sosiokultural ada yang ditanyakan dari manajerial? Silakan, boleh di open mic. Ada yang ditanyakan dari manajerial? Silakan. Lanjut dulu, Coach. Oh, lanjut dulu. Oke, lanjut dulu. Siap, saya lanjut. Oke, untuk sosiokultural, lihat di sini. Menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman interaksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, moral, dan lain sebagainya. Anda sebagai perekat bangsa yang memiliki satu kepekaan terhadap perbedaan budaya, menghargai budaya. Konteksnya karena Anda adalah negara, maka negara itu harus merangkul semuanya. Karena Anda itu perpanjangan negara, pemerintahan negara tuh kalau menjadi ASN itu, maka Anda harus merangkul semuanya, tidak membeda-bedakan suku, agama, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu dituntut untuk memiliki kemampuan untuk berhubungan secara sosial, tidak hanya kepada di luar dalam kantor Ibu, tetapi juga stakeholder yang lain. Ada misalnya yang tadi kerjasama lintas sektor, kerjasama lintas program, ya kayak gitu ya, yang kayak gitu aja. Mampu menjembatani semuanya, mampu berhubungan dengan semuanya. Kemudian menghadapi kepekaan terhadap konflik. Jadi harus bisa mendeteksi adanya kemungkinan konflik-konflik. Yang sifatnya konfliknya adalah di sini adalah perekat bangsa, bukan konflik di dalam kantor. Dalam konflik dalam kantor itu masuknya manajerial, tapi kalau konflik dalam bangsa masuknya ke dalam sosiokultural. Contoh misalnya ada misalnya dalam satu daerah kepercayaan A tidak boleh begini, tapi ada orang yang B mengatakan wah ini tidak boleh gini. Nah, ibu harus menjadi penengah dalam konflik itu. Kemudian yang keempat, ibu harus menunjukkan adanya
empati kepada orang lain, terutama juga anak bangsa, karena ini adalah sosiokultural. Empati tentunya kita perawat tidak usah menafikan atau tidak usah diajari loh empati di perawat itu. Alasannya karena kita banyak majemuk ya, banyak suku, budaya, agama, kepercayaan latar belakangnya. Itu dan kemajemukan Indonesia tidak menjadi kendala bagi pegawai untuk memberikan pelayanan. Itu prinsipnya. Kemudian sebagai perangkat bangsa, Bapak Ibu harus mempromosikan sikap toleransi, terbuka, peka terhadap perbedaan di kelompok masyarakat. Kemudian Ibu menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mempersatukan masyarakat, membangun hubungan sosial psikologis dengan masyarakat di tengah kemajemukan Indonesia sehingga menciptakan kelekatan antar kuat antar ASN dan pemangku kepentingan serta di antara pemangku kepentingan tadi stakeholder itu ya, menjaga, mengembangkan dan mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itu tujuannya adalah untuk dari sebagai perangkat bangsa dari sosiokultural. Itu adalah sosiokultural. Kemudian yang gampangnya sosiokultural itu untuk kepentingan bangsa dan negara menjaga persatuan dan kesatuan. Kalau manajerial itu untuk organisasi. Kalau untuk wawancara terkait dengan integritas dan moralitas, itu aja. Mana yang paling berintegritas, mana yang paling bermoral, itu saja Bu, yang menjadi kunci-kuncinya. Nah, ini harusnya nilai tertinggi itu 450, kenapa harus 60? Nah, ini harusnya yang sekarang itu 180, Bu ya, 180, ini 40. Tadi ada yang 350 anggota saya. Ini dia dapat 175, ada yang dapat 175. Sosiokultural dia dapat 38. Lumayan Bu ya. Lumayan dia. Tinggi dia nilainya. Nah, tapi Ibu juga bisa lah. Ibu bisa. Saya yakin Ibu bisa. Ya. Kemudian jumlah soal tadi sudah. Nah, ini 9 butir. Manajerial ada 20. Sosiokultural ada 20. Wawancara ada 10. Kerjakan dari sini dulu ke sini. Sosiokultural, manajerial, kemudian teknis. Kemudian pembobotan. Kalau sosiokultural juga sama ya. Pembobotannya benar 5, kalau tidak menjawab salah atau tidak menjawab, lebih baik salah daripada tidak menjawab Bu ya. Jadi tolong kalau menjawab Anda punya kesempatan benar itu 20%. Kalau Anda menjawab. Tapi kalau tidak menjawab 0%, bisa dibayangin gitu. Kemudian di manajerial, sosiokultural dan wawancara, ini kalau lihat paling tinggi adalah 4. Ya, paling rendah 1, tidak menjawab 0, sama semuanya. Jadi kalau Ibu menjawab, Ibu akan mendapatkan nilai 4 itu 25%. Nilai 4 itu 25%. Jadi lebih tinggi daripada Ibu tidak menjawab. Jadi di manajerial, di semuanya jawab walaupun dengan nembak. Jawab, tidak boleh ada yang dibiarkan kosong. Ya. Nilai 1 itu sangat berguna. Tadi Ibu Tin mengatakan saya kalah 1 kemarin. Tuh, itu sangat berguna pada 2, 3, padahal dia perlunya 2, 4. Itu kan 1 aja sangat bermanfaat. Jadi nggak boleh ada kosong. Kenapa harus sosiokultural? Ini persepsi. Ini persepsi. Persepsi kan, persepsi. Kita pilih, oh persepsinya kalau ada gini ya gini. Tapi kalau gini, ini otak yang digunakan. Kalau kita menilai orang kan paling pintar kita. Mempersepsikan orang tuh paling pintar. Tapi kalau kita disuruh berpikir, otak kita berpikir, itu kita paling pusing kita. Jadi dari yang mudah ke yang sulit. Jangan sampai di sini fokus udah 120 masih di sini. Nah, masih di sini. Jadi kalau seperti itu kita tidak bisa mendapatkan nilai di manajerial dan sosiokultural. Ya, seperti itu. Begitu pembobotannya. Kemudian kalau kemarin, bukan yang kemarin ini. Ya. Kalau sekarang ini sampai 4 ya. Sampai 4. Mana? Kalau sekarang sampai 4 bukan lagi 5, tapi sampai 4 jawabannya.
Ya, ada pertanyaan? Coach, maaf. Oh ya, nggak apa-apa. Coach, tidak bahas teknis sama sekali. Kalau teknis, boleh pertanyaan nanti kita bahas, tapi malam ini kita bahas sosiokultural. Saya menjelaskan prinsip-prinsipnya saja, tanpa harus kita berjibaku dengan soal. Atau jangan pernah menghafal soal. Jangan pernah menghafal soal, karena yang pertama soal tidak akan keluar, tidak akan pernah mirip. Kalau tanya ke saya berapa persen dari FR yang bertebaran di tempat teman-teman itu di grup itu yang akan keluar, sekitar segini. Ya, sekitar segitu. Ini akan keluar kembali yang diucapkan oleh teman-teman di grup itu kurang lebih segini. 30% keluar lagi FR itu. Jadi bagi teman-teman yang masih punya waktu sehari, 2 hari, tolong Anda cek FR. Anda punya Google, Anda punya ChatGPT, Anda punya Bard, Anda punya banyak internet yang bisa kita membantu menggunakan itu. Di grup Anda pun bisa bertanya, nanti biar saya yang nyarinya. Begitu. Jadi perhatikan di sini, sosiokultural manajerial itu 120 menit. Saya harapkan yang kedua ini harus selesai dalam waktu 20 sampai 25 menit. Sisanya berarti dari 115 berapa ya? 25 berarti 95 ya, 90 sampai 95 itu fokus untuk teknis. Usahakan sebelum masuk ke teknis, habisin dulu di sini. Bodoh amat, yang penting nembak aja. Habisin dulu, kita baru masuk. Tapi ingat, waktunya tidak boleh lebih dari 25 menit. Usahakan hitung-hitungan itu, kalau ibu bermasalah, misalnya hitung-hitungan, misalnya sudah 10 detik, ibu nggak ngerti, pindah soal. 10 detik nggak ngerti, pindah soal, baru kemudian ibu balik lagi, tembak. Dah, selesai urusan. Jangan misalkan, apa ini? Yang datang yang pertama, misalkan datang langsung maternitas. Astagfirullahaladzim. Udah nggak usah dipikirin, pindah aja langsung nomor 2. Gitu ya. Nomor 2 maternitas lagi, pindah lagi. Sampai dengan 180 pindah terus. Nggak diisi. Jadi nggak mungkin kan sampai 90 nggak diisi kan, nggak mungkin. Jadi pilih jawaban yang benar, jangan lebih, diam itu nggak boleh lebih dari 10 detik. Setiap 10 soal, Ibu, 10 soal tarik napas dalam. Tarik napas dalam, relaksasi di sini, relaksasi. Setiap 10 soal, relaksasi, merem dikit. Biarin orang mau ngomong apa aja terserah. Kenapa? Otak itu kita hanya disetting untuk bisa fokus sebentar-sebentar. Lelah otak kita kalau kita terus lihat aja. Tarik napas dulu. Tarik napas dulu. Dah selesai. Maju lagi, 10 soal lagi, tarik napas lagi. Kalau udah pening, tarik napas sebentar. Tapi jangan lama-lama, tarik napasnya 3 menit, nggak usah. Gitu ya. Tapi sedikit lah normal aja, tarik napas. Supaya kita relaks saja. Jadi nggak terlalu tegang. Itu juga trik yang bisa digunakan oleh ibu untuk mengatasi kecemasan. Ya, itu untuk hari ini penjelasan terkait dengan manajerial sosiokultural. Itu yang pentingnya. Kita masih punya waktu banyak. Boleh ditanyakan dan boleh open mic. Boleh open mic. Ya, nanti saya untuk yang pagi nanti saya edit dulu ya. Tadi saya langsung keluar. Besok juga, oh ya besok jam 8 saya harus ke kampus. Berarti setelah saya yang pagi pindah ke sore ya. Pagi pindah ke sore. Ntar sore ada nikahan ya. Oh malam aja deh kita habisin. Ya, malam aja kita habisin ya. Malam aja kita habisin. Untuk besok malam yang kita habisin ya. Karena sore juga saya pagi ke kampus. Sore saya ada nikahan. Berarti malam dari jam 7 kita udah mulai belajar ya untuk besok. Oke, kita masuk ke soal. Saya cek dulu soalnya Bu ya. Bentar. Saya cek soal. Oke, manajerial ya. Manajerial. 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 Manajerial 2. Coba cek. Bukan ini. Manajerial.
Nah, ini. Coba kita cek yang ini. Mana ya? Di atas ya. Yuk. Oke, manajerial Abu ini. Soalnya ini. Nah, ini coba. Nomor 1. Ayo, jawab. Manajerial. Berarti Satu dia B. terkait dengan ya, integritas kok, identitas. Integritas. Nomor 1 berarti mana yang paling berintegritas. Itu saja. B, Coach. Ya, ada B, Coach. apa jawabannya, Bu? B. B, Dodol ya, Coach. dodol. Bentar, ya, sebentar, B. Bu. Ini ada yang protes. Oke. Oke, siap. Materi. Bentar, Bu, ada masalah nih sedikit. Masalah yang kirim undang-undangan itu, Bu, yang APK itu. Kurang ajar memang orang-orang yang seperti itu. Saya cek dulu, Bu, sebentar, Bu. Sebentar. Sudah hilang itu. Oke, berarti jawabannya adalah yang paling berintegritas. Yang paling berintegritas. Ya, yang paling berintegritas berarti yang mana? D, begitu dong. Berhenti meskipun dia mengajak terus. Berhenti sama ya. B dan D sama ya. Ya, sebentar. Malah ada yang nelpon lagi. Bentar, sebentar, Bu ya. Bentar. Kita bisa lama tenang.
Oke, mohon maaf teman-teman. Kita dari nomor 2 ya. Kita nomor 2. Belum, barusan ada yang nelpon. Ada yang nelpon. Biasa nih kalau artis ditelepon orang. Nomor 2, silakan nomor 2. Rumah ketika pulang sekolah, teman yang dekat rumahnya sekolah itu membonceng saya padahal saya tidak membawa helm. Maka saya mentolak permintaan karena integritas. Jadi jawabannya adalah menolak permintaan. Ya. Karena ingin C, berarti jawabannya nomor 2 adalah C. Nomor 3, oknum berarti sama, ini juga menolak. Ya, C juga sama nomor 3. Nomor 4, seorang teman kelompok saya sering sakit sehingga dia tidak dapat aktif dalam kegiatan kelompok saya. Saya akan tetap memberi tugas sesuai dengan yang dia mampu kerjakan. Ya. Dan tetap memberikan itu yang terbaik yang itu. Tetap nomor 4 adalah A ya, nomor 4. Jadi orang harus difungsikan sesuai dengan kemampuannya ya. Kemudian nomor 5, saya mengajukan suatu usulan untuk atasan saya, namun usulan tersebut menurut atasannya kurang tepat. Nah, ini Anda jangan pernah menunjukkan bahwa Anda menyerah, tidak boleh. Jadi tetap mencoba mencari alternatif utusan. Ajukan lain. Jadi tidak boleh menyerah. Jadi yang baik-baik. Jadi kalau misalkan merasa kecewa, ini baru juga, ini udah kecewa. Jangan baper lah, gampangnya itu di sini ya. Kemudian nomor 5, tetap mencoba memberikan alasan pembenar. Jangan pembesaran. Yang penting mencari alternatif usulan, terus yang lain diajukan lagi. Terus aja ajukan lagi. Kemudian nomor 6, dalam suatu kepanitiaan di tempat kerja, tugas yang diberi kepada saya hasilnya mengecewakan. Meskipun saya sudah berusaha, anggota lain menilai saya tidak mampu bekerja. Saya akan menerima aja. Penilaian orang lain diterima, nggak usah di pembelaan dan lain sebagainya. Kecuali kalau terkait dengan harga diri, Anda harus melakukan pembelaan. Tapi kalau untuk orang menilai pekerjaan saya, biarin aja. Ya. Kemudian teman seringkali mengorek, nah ini kelemahan, berarti kita harus kelemahan dan memberikan penilaian negatif terhadap Anda. Sikap Anda adalah C, tanyakan itu terkait dengan alasannya. Apa alasan Anda menilai saya seperti itu? Konfirmasi aja. Kalau terkait dengan harga diri, Bapak Ibu harus konfirmasi pada orang lain. Nggak boleh diam kalau terkait dengan harga diri. Itu. Kemudian apalagi nomor 8, nomor 8 sudah. Kemudian nomor 8, seorang teman mencari informasi mengenai hidup sehat dengan biaya murah. Kalau ada informasi dan lain sebagainya, maka Anda harus mencari informasi tambahan terkait dengan hoax gitu ya. Jangan sampai Anda kena hoax gitu ya. Yang diperlukan informasi tambahan agar informasi itu benar-benar berguna. Apakah berguna atau yang enggak berguna, kita harus benar-benar meyakinkan kalau ada berita. Kemudian nomor 9, melakukan kesalahan penghitungan, maka integritas, maka dia harus mengkonfirmasi untuk mendapatkan kebenaran. Jadi pilihlah jawaban-jawaban yang memang dirasakan paling terbaik untuk dilakukan gitu saja. Kemudian nomor 10, atasan Anda menetapkan target harus selesai tanggal 27 bulan ini. Maka Anda harus, kalau ini sudah ditentukan targetnya tanggal 27, berarti tanggal 26 harus selesai jika memungkinkan. Kenapa? Karena ada kemungkinan ada perubahan dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai ke 27 selesainya. Nggak usah, emang kalau 27 akan langsung tepat 100% benar. Tapi kalau sebelumnya, berarti ada kesempatan untuk merubah dan lain sebagainya itu ya. Kemudian, ayo silakan. Nomor 11, ayo dibaca nomor 11.
Nomor 11, silakan dibaca. Nomor 11. Nomor 11 apa jawabannya, Ibu? 11A. Saya mengusulkan pada itu mengoptimalkan pedagang produk 11A. unggulan harga murah dan barang. Pedagang internasional untuk berjenis visi Anda ya benar A ya. 12. Ayo 12. 12 apa? Saya diminta melakukan Ya pekerjaan dong. pelayanan tadi ya, pelayanan kepada fokus pada pelayanan berarti tetap Oke. menerima ya. Ada Oke, yang good. penting adalah merasa tertantang untuk melaksanakan. Itu lebih D, lebih Hmm. disenangi ya. Kemudian nomor 13. Kira-kira apa nomor 13? Dalam mengevaluasi informasi bagi saya sumber lebih penting daripada isi. Pendapat ini isi harus lebih penting daripada siapapun ya. Isi dari informasi merupakan pesan penting yang dapat dipakai sebagai acuan. Isinya bukan orangnya. Isinya ya. C jawabannya. Kemudian nomor 14. Intuisi bisa berperan sangat besar untuk mencari masalah. Nah, itu intuisi juga, Bu. Wangsit. Di ujian datang wangsit. Di ujian datang wangsit. Saya berpegang pada intuisi tentang tepat dan tidak tepat, bukan benar, salah, dan pendapat Anda. Hasilnya agar hasil baik, mencari masalah berdasarkan pemikiran yang jernih. Ya. Jadi jawabannya adalah 14A. Ya. Nomor 5, ya kalau gimana kalau bisa berpikir jernih kalau kita sedang marah, ya kan? Ya, kalau jernih. Kemudian nomor 15, salah satu perilaku berikut ini sesuai dengan diri saya, yaitu, ayo, nomor 15, kira-kira apa? Yang baik-baik aja. Biarin aja yang baik-baik aja, walaupun dalam kenyataannya nggak seperti itu. Yang baik-baik aja. Dipikirnya yang baik-baik aja ya. Oke. Oke, oke. Nomor 15 ya. Waduh, bener orang baik bener gitu ya milih D itu ya. Orang baik bener. Jadi tidak duduk tempat orang yang berguna khusus itu juga benar ya, D dan C benar. Tapi yang paling ini kan artinya ini visi saya orang yang tidak melanggar aturan. Jadi antara B dan D kira-kira yang benar berapa? Yang benar mana? Yang paling benar. B dan D kira-kira yang paling benar. Jadi kalau misalnya tidak duduk di tempat orang yang berkebutuhan khusus itu berintegritas banget. Tapi kalau memberikan tempat duduk kepada ibu yang di dalam seorang ibu di dalam bis itu belum tentu berintegritas ya. Mungkin dia lebih muda dari kita, ibunya ibu muda lagi. Itu kan nggak cocok juga gitu kan. Jadi lebih berintegritas adalah yang tidak duduk di tempat orang yang berkebutuhan khusus. Itu menunjukkan bahwa kita taat aturan. Ya, itu B, lebih besar adalah B. Kemudian nomor 16, saya diutus mengikuti sebuah diklat oleh panitia penyelenggara. Saya ditempatkan sekamar dengan orang yang saya tidak kenal dari hotel lain. Ibu harus cepat beradaptasi, harus menerima ya 16C. menerima aturan, berusaha mengenal dan memahami teman sekamar itu. Jadi harus proaktif, nggak boleh itu ya. Oke, C gitu ya itu bagus benar. Padahal kalau saya itu orangnya tidak terlalu, kalau ibu ketemu saya dengan saya ketemu dengan orang pasti akan menganggap saya itu judes, orangnya sentimen. Ya kayak gitu loh yang pertama ketemu dengan saya.
Karena saya tipikal orang yang belum saya jarang bisa bergaul dengan cepat. Ini kelemahan saya, Bu. Tipikal orang-orang yang kata orang-orang pintar itu kayak gitu, Bu. Jarang bisa bergaul dengan orang-orang baru. Tapi saya sedang berusaha. Berusaha kalau ketemu mengingat nama orang, saya sedang berusaha sekuat-kuatnya. Nah, oh si itu ketemu si itu ada namanya ini. Nah, saya sedang berusaha untuk itu, Bu. 17. Ya, ibu harus konsekuen menerima tanggung jawab dan lain sebagainya. Ini tentang komitmen, tentang integritas, jawabannya adalah A. Nomor 18, kecurangan. Apapun kecurangan yang terjadi tidak boleh diabaikan. Kecurangan, maka kecurangan harus ditegur dan dilaporkan. Kecurangan. Kayak nepotisme, gratifikasi, itu kecurangan. Cheating itu juga kecurangan. Jadi harus dilaporkan. Itu fungsinya KPK. Nah, kemudian setelah melaksanakan tugas tertentu yang diberikan atasan, ternyata instruksi yang salah sehingga Anda harus mengulangi tugas tersebut. Bagaimana sikap Anda? Ya kerjakan ulang. Ya, mengerjakan ulang tanpa harus menyalahkan siapa-siapa. Salah sendiri Anda tidak hati-hati membaca instruksi. Ya. Ya, gitu ya. Gitu. Ya, gitu ya. Jadi Anda bersedia mengulanginya dan memintanya untuk lebih hati dalam memberikan instruksi di kemudian hari. Walaupun atasan harus kalau imannya kita kuat, gunakan dengan tanganmu, kalau enggak bicaramu, kalau enggak dengan hatimu. Prinsipnya kan gitu. Ubah dengan tangan, dengan bicara, dengan hati. Itulah iman yang paling lemah. 20. Suatu kesibukan yang sangat padat di organisasi saya sehingga memakan banyak waktu dan tanpa disadari waktu ujian semester tinggal 2 hari. Maka saya harus memilih bab pelajaran penting, mencari sebelah info jawaban, memperoleh organisasi, memilih bab-bab yang penting aja ya sehingga memudah untuk menghafalnya. B jawabannya ya. Jadi ini cocok dengan ibu nih, dengan ibu bapak sekarang. Ini kita sudah di waktu yang waktu benar-benar mendesak. Bapak ibu harus memilih yang mana-mana yang penting. Maka saya bilang tadi, kalau ibu nggak udah waktu sehari ini sudah tinggal sehari ini, maka abaikan ibu yang tidak paham itu. Kalau itu nanti takdir kita muncul jawaban itu adalah ada soal itu, tembak saja, tembak saja. Nggak usah dibikin pusing, tembak saja. Nggak usah dibikin pusing kalau ada soal yang susah sampai dengan alis bersatu. Nggak usah, nggak usah, nggak usah dipikir sampai segitunya. Tembak saja. Jangan mempersulit hidup gitu ya. Jangan mempersulit. Sulit udah sibuk gitu. Ya. Ya, nomor 21, 21. 21 apa jawabannya Ibu Bapak? 21. Kira-kira jawaban Bapak Ibu apa? Silakan Ibu. Oke. 21. Ini di grup, anak-anak lagi di grup, teman-teman lagi grup tuh ada orang yang ngasih APK. Waduh, nggak boleh diklik, sekali-kali nggak boleh diklik itu. Bisa tersedot di tabungan kita nanti itu kalau diklik. Oke, 21. Jumlah kendaraan bermotor semakin bertambah banyak sedangkan jumlah jalan raya tersedia tetap sehingga kemacetan kerap terjadi. Kondisi ini membuat saya nggak ada alasan untuk terlambat. Ya, nggak ada alasan untuk terlambat. Ya, bukan masalah asal dapat mereka mengubah kebiasaan membawa sepeda motor. Kalau Anda jumlah kendaraan,
Kalau Anda kebiasaan membawa sepeda motor dan membawa bis sebagai alternatif, itu bisa ya. Ya udah, kebiasaan sepeda motor dan memanfaatkan bis sebagai alternatif umum. Tapi kalau yang bikin soal itu di Jakarta ini, kalau di kita ya Masih Mesir. pagi aja berangkatnya. Secara umum lebih pagi. Karena kalau bisa aja belum tentu kan, belum tentu menjamin bis itu juga aman dari kemacetan. Kecuali kalau di Jakarta sudah bisa terukur. Kalau di kita, walah, ngetemnya juga banyak benar gitu. Jika saya akan membeli hadiah teman-teman, sebelum membeli saya akan mempertimbangkan memberi hadiah. Kalau hadiah itu harus kemampuan saya dan kesenangan. Jadi jangan sampai Anda memberikan hadiah yang dia tidak sukai. Ceritanya dia alergi terhadap udang, dikasih udang, itu kan namanya nyari masalah itu. Nyari masalah itu ya. Jadi jawabannya adalah uang saya, kemampuan saya ya semampunya saja, tapi yang dia sukai kira-kira. Yang jenera-jenera aja ya. Orang-orang biasanya pada senang dengan makanan khas, ya udah kasih aja makanan khas. Kemudian nomor 23, saya memiliki penyakit komplikasi dan dokter menganjurkan agar saya tidak mengkonsumsi makanan yang dapat mengganggu kesehatan. Maka saya ikuti anjuran dokter. Ya, ikuti anjuran dokter. Karena dia orang ahli terkait dengan itu. Ya, ikuti. Misal kata dokter, boleh sedikit ya sedikit aja. Jangan sedikit, 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 sedikit. Lama-lama kan jadi bukit itu. Enggak juga ya. Kemudian pesta perkawinan adik saya sangat meriah. Sehingga ada kesalahan teknis di bidang konsumsi dan makanan diperkirakan tidak cukup. Maka saya harus melakukan bagaimana caranya untuk mengatasi masalah. Ya, berarti mencari makanan instan. Ya ini mencari bahan makanan yang instan aja. Mau membeli atau mau gimana ya terserah. Yang penting yang instan aja. Jadi jawabannya nomor 24 adalah A. 25. Menurut saya 10 tahun setelah pangkat jadi CSN ya, saya akan Anda harus menjadi orang yang tenaga profesional atau pejabat struktural yang profesional di bidangnya. Jadi A jawabannya nomor 25. Oke, itu 25 sudah selesai Bu, Bapak. Karena yang kalau ini masih sangat setuju tidak setuju. Saya cek yang saya gak berani mengeluarkan soal lain. Ini lewat saja ini. Saya belum punya soal yang bagus. Wawancara sekarang. Bagi Anda menjadi pegawai negeri sipil atau ASN ya adalah apa kira-kira? Berarti jawabannya ingat wawancara itu integritas. Integritas. Jawabannya yang paling bagus adalah benar. Bu Adawiyah benar adalah bersedia sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pimpinan. Pimpinan siapa? Pimpinan tertinggi, pimpinan langsung, pimpinan tidak langsung kan juga ada. D jawabannya. Jangan mengikuti perintah arahan pimpinan secara loyal, Bu. Belum tentu pimpinan benar, tapi kalau kita ketentuan yang ditetapkan itu pasti benar. Jadi jawabannya D, integritas itu. Kemudian nomor 2, Anda ditugaskan untuk memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat. Anggota tim menunjukkan sikap yang tidak peduli terhadap tugas. Ini pimpinan, Anda sebagai pimpinan. Maka sikap Anda sebagai pimpinan Anda harus bisa memotivasi, ada supervisi, maka Anda C jawabannya. Ya, C jawabannya. 2C. Nomor 3. Ketika sedang mengerjakan tugas bersama yang harus selesai hari ini, seorang teman ingin pulang terlebih dulu sebagai pimpinan Anda, maka Anda memintanya untuk mempertimbangkan. Pertimbangan lagi, ya, mempertimbangkan. Kalau dia sudah selesai ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya belum selesai ya dia harus mempertimbangkan. Tahan demi kekompakan. Di unit kerja Anda telah terjadi pergantian pimpinan, maka sikap yang Anda lakukan ditujukan adalah ya kita tentunya berusaha mengenal visi dan misi pimpinan baru. Gak usah secara pribadi ya. Yang kita lihat adalah visinya apa, targetnya apa, itu yang penting ya. Jadi nomor 4 adalah A. Nomor 5,
Anda merupakan seorang waitress di sebuah restoran. Suatu hari datang seorang tamu besar keluarganya untuk makan di restoran. Pada saat menu sudah dihidangkan di atas meja dan dinikmati, kemudian dia memanggil Anda dan komplain bahwa tadi dia agar menu yang dia pesan dimasak dengan tidak pedas sama sekali. Maka sikap Anda, Anda waitress hanya pelayan loh ya, meminta maaf dan melaporkan ke bagian dapur. Ya, maaf, Anda tugasnya meminta maaf dan melaporkan ini salah. Ya, jadi jawabannya adalah D. Tidak harus langsung membuatkan, karena bagian dapur tentunya sudah memeriksa. Ini kok seperti ini? Karena yang menentukan pedas atau tidak pedas kan bagian dapur. Apakah kesalahannya bisa dia salah nulis atau gimana ya? Bisa jadi. Jadi Anda minta maaf, nanti melaporkan ke bagian dapur. Jadi tetap dalam artian bahwa Anda harus jeli terhadap sebenarnya datanya lengkap enggak itu ya. Datanya lengkap. Cara salahnya di mana? Kemudian nomor 6, Anda adalah seorang editor eksternal pemerintah di Sperorat X. Anda ditugaskan untuk melakukan cleansing data, pembersihan data yang diterima dari dinas sosial dan menemukan bukti adanya penerimaan ganda bantuan sosial per kepala keluarga. Padahal itu tidak boleh secara aturan. Apa yang harus Anda lakukan? Anda adalah auditor, editor, berarti Anda harus melaporkan ya. Melaporkan temuan. Anda yang kalau editor ya temuan yang dilakukannya adalah temuan. Masalah nanti di hal-hal yang lain ya yang penting Anda sudah melapor bahwa ini ada temuan. Enggak, tindak lanjutnya silakan kepada yang atasan Anda. Ya melaporkan temuan ini kepada atasan. Kemudian nomor 7, seorang PNS, Anda juga memiliki pekerjaan sampingan sebagai selegram. Anda memiliki cukup banyak pengikut, tetapi Anda juga memiliki haters. Setiap postingan Anda mendapat respon dengan pujian, tapi juga yang sangat aktif mengkritik Anda. Sikap yang tepat untuk menanggapi komentar tersebut adalah haters di mana-mana selalu ada. Ya fokus aja melakukan yang terbaik. Dan kita tidak harus melayani orang-orang yang haters kita itu. Ya, biarin aja. Ya yang penting cuek aja. Jadi kira-kira haters akan ada. Bersikap terbuka aja terhadap kritik atau masukan yang membangun. Ya, terbuka aja kita. Biarin aja. Jadi B jawabannya. Lebih indah B. Anda dituduh dan dimarahi oleh ketua kelompok. Sedangkan tuduhan itu tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Hadapi masalah ini Anda harus klarifikasi dong, menerangkan keadaan yang sesungguhnya. Nggak boleh orang mau iniin Anda, menginjak harga diri Anda, nggak boleh. C jawabannya. Nomor 9, Anda sedang mengerjakan tugas koreksi laporan kantor yang harus diselesaikan besok pagi. Tiba-tiba sahabat Anda datang dengan raut muka ya muram, tampak dia ingin curhat kepada Anda. Di hadapan kondisi seperti ini, maka Anda akan, kalau Anda berintegritas, kalau curhatnya urusan pribadi, ya Anda nggak tanggapin gitu. Ya kalau yang bagus, Anda tidak mendengarkan curhat. Ya tanpa yang bagus ya kira-kira yang mana? Sesekali aja mengoreksi laporan, tapi sesekali mendengarkannya gitu ya. D jawabannya. Karena Anda pun harus bisa menjaga orang lain, kerjasama dengan lain ya. D jawabannya. Ketika teman kantor Anda sedang bicara satu teman yang bermasalah, maka Anda harus memiliki orang yang berintegritas, mengajukan beberapa solusi yang dapat digunakan untuk sebagai tindakan untuk menyelesaikan masalah. Anda harus menjadi orang yang memiliki integritas. Gitu ya teman-teman. Kalau saya belum punya soal untuk sosiokultural, karena setelah saya cek yang saya punya masih terkait dengan manajerial. Tapi kembali saya ingatkan, sosiokultural adalah pilih jawaban yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kalau sudah ada nanti akan saya share untuk sosiokultural. Sosiokultural mirip dengan radikalisasi, ya.
anti radikalisme. Itu mirip dengan itu. Ya, dengan itu. Sampai di sini teman-teman. Untuk malam ini, besok semuanya pindah ke sore dan malam ya. Nanti sore dan malam. Kemungkinan jam 5-an lah besok, untuk jam 5-an lah nanti saya ada informasi jam 5-an besok ya. Terima kasih teman-teman untuk malam ini. Terima kasih atas kesempatannya dan waktunya. Mudah-mudahan ingat. Besok jam 8 masih ada. Jam 8 saya nggak bisa, Bu, besok. Oh, Pindah ke sore. Jadi ke jam 5-an, Bu. Jam 5-an. jam 5 sama Sama jam 8 biasa, malam. normal jam 8. Normal kita. Ya. Oh, yang pemahamannya gimana? Yang pemahaman setelah itu bisa Pakai. dibicarain nanti ya. Oh, Pokoknya oke. nanti saya Ya, keputusan iya. saya nanti Oke, jam makasih, 5. Coach. Atau gini aja, yang pendalaman pribadi itu jam 5. Yang jam 5-an ya, nanti jam 5 Ibu kontak saya. Yang berarti yang 19, 20, 21 Umum. ya. Ya. 20, 21. Ya, itu jam 5 kontak saya. Kemudian apakah nanti jam 5? Kemungkinan jam 5. Atau sekitar jam segituan lah. Karena saya ada nikahan nih, temen gak enak kalau nggak datang. Itu ya. Ini saya juga itu. habis nikahan. Hah? Iya, habis datang ke pernikahan, jadi nggak ikut Itulah, Bu. tadi Ini nungguin masalah mereka. temannya Aja. teman dekat. Kalau minggu Iya. minggu kemungkinan malam, Bu. Minggu malam. Karena minggu pagi saya iya. ada kegiatan. Berarti Oke. minggu malam ya. Minggu malam, jam malam Senin. Ya, minggu. Iya. Tetap kita harus ada Oke. kegiatan, Bu, supaya terus Ya, saja. Coach, makasih. Ya. Terima kasih juga Ibu Bapak. Sampai ketemu. Dan rekamannya nanti saya coba edit dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.